warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah yang ada di rumah. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, berjumpa lagi dalam program pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon bekerjasama dengan Forum KKG Kecamatan Cirebon. Anak-anakku yang Bapak banggakan, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam bersama Bapak. Perkenalkan, nama Bapak adalah Diki Noviana Rahman Hakim. Bapak bertugas di SDN Kramat 1 Kota Cirebon sebagai guru pendidikan agama Islam dan Budaya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sekarang kita masih dalam keadaan wabah virus corona. Maka dari itu Bapak tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan kita untuk menerapkan protokol kesehatan yang telah pemerintah tetapkan. Apalagi kita kemarin sudah memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, di mana momentum tersebut menjadi pacuan bagi kita untuk bangkit melawan virus corona. Yang zaman dahulu kita dijajah oleh penjajah, dan sekarang kita dijajah oleh virus corona ini. Maka dari itu mari kita merdekakan kembali dari virus corona ini dengan cara mematuhi protokol kesehatan, yaitu yang pertama selalu atau rajin mencuci tangan. Mencuci tangan di air yang mengalir dengan sabun ya, sesuai dengan anjuran WHO. Kalau tidak ada air atau sabun, bolehlah kita menggunakan hand sanitizer. Terus yang selanjutnya itu selalu menjaga jarak dengan orang yang ada di sekitar kita minimal 1 atau 2 meter ya. Yang selanjutnya yaitu tetap di rumah atau mengurangi mobilitas. Kalau tidak terlalu penting, lebih baik diam di rumah, jangan keluar rumah. Kalau ada keperluan yang sangat penting barulah boleh keluar rumah. Terus yang selanjutnya yaitu selalu memakai masker ketika keluar rumah ya. Dan pergunakan masker dengan baik dan benar, yaitu dengan menutup hidung sampai menutup mulut ya. Terus dan yang terakhir, senantiasa berdoa kepada Allah. Ini yang terpenting, kita harus selalu berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan wabah ini cepat berakhir, Allah cepat mengangkat wabah ini dari muka bumi ini sehingga kita bisa merdeka kembali berjaya di bumi pertiwi ini ya. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa dahulu. Silakan kita berdoa bersama-sama. Mari ikuti Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, silakan dipersiapkan dulu alat-alat untuk belajarnya, yaitu yang pertama persiapkan buku tulisnya, pensil, buku paket serta LKS ya. Kalau semuanya sudah dipersiapkan, mari ikuti pembelajaran. Mari kita literasi dulu, yaitu membaca Al-Quran surah Al-Ikhlas ya. Silakan dibuka juz amanya, kita membaca surah Al-Ikhlas bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallah. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan bacaan yang kita baca pagi hari ini menjadi penolong kita di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, kalian diharapkan mampu mengetahui keutamaan membaca Al-Quran dengan benar. Yang kedua, mengetahui adab membaca Al-Quran dengan benar. Yang ketiga, melafalkan bacaan Quran surat Al-Fatihah dengan benar dan fasih. Ya. Nah, ini adalah peta konsepnya dalam belajar Quran surat Al-Fatihah, yaitu yang pertama, mengetahui keutamaan membaca Al-Quran. Yang kedua, mengetahui adab membaca Al-Quran. Yang ketiga, melafalkan bacaan surah Al-Fatihah. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum kita masuk ke materi, mari kita tepuk tangan Islami dulu ya. Itu tepuk tangan surah Al-Fatihah. Nah, sudah hafal semuanya? Silahkan diikuti Bapak ya. Tepuk tangan surah Al-Fatihah pakai prok. Nah, tepuk Al-Fatihah, prok. Surat ke-1, prok. Al-Fatihah, prok. Artinya prok. Pembukaan. Jumlahnya 7 ayat. Diturunkan di Mekah. Nah, bisa ya? Nah, coba kita sekali lagi ulangi ya. Tepuk tangan Al-Fatihah. Tepuk Al-Fatihah. Surat ke-1 Al-Fatihah. Artinya pembukaan. Jumlahnya 7 ayat. Diturunkan di Mekah. Ya, terima kasih anak-anakku yang soleh dan solehah sudah bisa mengikuti tepuk tangan Islami ya. Baiklah, anak-anakku yang soleh dan solehah yang Bapak banggakan, kita lanjutkan materi pada pagi hari ini, yaitu keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Maka bagi yang membacanya akan mendapatkan pahala. Bahkan bukan hanya yang membacanya saja, bagi yang mendengarnya pun itu akan sama mendapatkan pahala. Dan pahalanya itu dihitung bukan menurut kita membaca berapa banyak, tetapi dihitung per kata, berapa kata yang kita hitung. Subhanallah, Allah itu maha pengasih dan penyayang bagi kita ya. Terus yang kedua, pahala orang yang membaca Al-Quran dihitung dari banyaknya huruf yang dibaca, yang tadi Bapak sudah jelaskan. Terus yang ketiga, bacaan Al-Quran, bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran akan menjadi penolong atau pemberi syafaat bagi pembacanya kelak di hari kiamat. Ini merupakan sebuah hadis ya. Amin ya, mudah-mudahan bacaan Al-Quran kita tadi sudah membaca surah Al-Fatihah itu menjadi penolong kita ya, jadi memberi syafaat bagi kita di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Itu adalah keutamaan dari membaca Al-Quran. Terus yang selanjutnya, membaca Al-Quran akan mendapatkan pertolongan Allah, yaitu akan bukan hanya di akhirat tetapi di dunia pun orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, Allah akan selalu memberikan pertolongan. Terus yang selanjutnya, adab membaca Al-Quran. Nah, sebelum kita membaca Al-Quran, itu ada adab yang harus kita kerjakan dahulu. Yaitu yang pertama, harus dalam keadaan suci. Atau sebelum kita membaca Al-Quran, berwudu terlebih dahulu. Ya. Terus yang selanjutnya, dimulai dengan membaca isti'adzah atau ta'awud. Hafal bisa? Ta'awud yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu adalah azah atau ta'awud. Kita memohon perlindungan kepada Allah. A'udzu, aku memohon
hitungan ya. Terus yang selanjutnya membaca dengan pelan atau tartil dan tidak tergesa-gesa. Ketika kita membaca Al-Quran, jangan buru-buru, tetapi halus, pelan, jangan sampai tergesa-gesa ya, karena bukan balapan membaca seperti balap motor, tetapi membaca Al-Quran harus dihayati, dibaca maknanya supaya kita mendapat tahu apa yang kita baca itu. Terus yang selanjutnya membaca dengan khusyuk. Ketika kita membaca Al-Quran harus khusyuk, jangan sampai ketika kita lagi membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, contoh yang tidak baik. Jangan sampai sambil ngobrol, tapi kita khusyuk kepada bacaan kita yang lagi baca ya. Terus yang selanjutnya membaguskan suara saat membaca Al-Quran. Jadi diusahakan membaca Al-Quran itu dengan suara yang bagus, jangan terlalu keras atau terlalu pelan, jangan dijelek-jelekkan atau gimana, tapi harus dibagus-baguskan yang pakai nada ya. Terus yang selanjutnya nah, selanjutnya mari kita simak membaca surah Al-Fatihah, video membaca surah Al-Fatihah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, baiklah anak-anakku, tadi adalah contoh membaca surah Al-Fatihah ya. Diambil dari sebuah kartun Poe and the Friend ya. Mudah-mudahan kalian sudah pandai membaca surah Al-Fatihah, apalagi surah Al-Fatihah ini surah yang wajib dibaca karena setiap kita melaksanakan sholat itu membaca surah Al-Fatihah. Mari kita bersama-sama lagi membaca surah Al-Fatihah, melafalkannya bersama-sama ya. Kita awali dengan ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, Barakallahu Kadim. Nah, itu adalah kita sudah melafalkan surah Al-Fatihah dari ayat 1 sampai 7. Nah, mari kita satu per ayat ya, melafalkannya per ayat. Awali dari surah Al-Fatihah ayat pertama dulu. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagi yang belum bisa membaca huruf Arabnya, silakan dibaca huruf Latinnya ya. Sekali lagi,
Bismillahirrahmanirrahim. Bisa? Bagus. Ya. Terus di ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba sekali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, pintar. Terus ayat ketiga yaitu Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, silakan dibaca huruf Latinnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Bagus. Kita lanjut ke ayat keempat. Nah, ayat keempat berbunyi Maliki Yaumiddin. Sekali lagi. Maliki Yaumiddin. Pintar. Kita sekarang ayat kelima surah Al-Fatihah. Itu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba sekali lagi bersama-sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, terus ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Bagus. Nah, ayat terakhir yaitu ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kuat ya. Kalau enggak kuat panjang-panjang bisa setengah dulu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, dari sana lanjut lagi. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ada melafalkannya, bisa ya dari ayat 1 sampai ayat ke-7. Tadi yang belum bisa membaca huruf Arabnya bisa dibaca huruf Latinnya. Terus kesimpulan pada materi pada hari ini yaitu yang pertama, dalam membaca Al-Quran ada beberapa keutamaan. Di antaranya yaitu Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Maka bagi yang membacanya akan mendapatkan pahala serta pertolongan dari Allah dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Nah, terus dalam membaca Al-Quran juga harus mengetahui adabnya. Jadi jangan asal kita membaca Al-Quran tanpa kita berwudu dulu, yang sudah tadi Bapak jelaskan. Terus harus isti'adzah dulu. Jadi harus memiliki adab. Kita mau bertamu aja, mau masuk ke rumah, mau masuk ke perpustakaan, mau membaca buku, kita harus memiliki adab yang harus kita ikuti atau aturan. Nah, dalam membaca Al-Quran pun seperti itu. Kita mau membaca ayat Al-Quran, maka kita harus membaca isti'adzah, harus dalam keadaan suci atau harus ta'awud, berlindung kepada Allah. Terus yang ketiga, dalam melafalkan bacaan Quran surah Al-Fatihah harus dengan tartil dan fasih. Jangan tergesa-gesa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak usah nanti ada malah kita kecapean. Tetapi harus tartil ya, tergesa-gesa dan bacaannya fasih. Nah, kita sudah sampai ke penghujung materinya. Bapak ada oleh-oleh sedikit. 3
silahkan ditulis evaluasinya di buku tulis. Nah, yang saya nomor 1, nomor 2, nomor 3 nanti kalau sudah ditulis diisi, kemudian kirimkan ke guru PAI masing-masing ya, yang Bapak banggakan dan Bapak cintai ya. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, kita sudah sampai di penghujung waktu, sudah sampai di penghujung materi. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang Bapak banggakan, alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung waktu, penghujung materi. Kita akhiri pembelajaran ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan membaca Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wastabikum kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.